Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Fatikasari. Nama saya Rifa Abdul Muni. Nama saya Steffi Aurelia. Di sini kami akan menjelaskan alat terapi, yaitu traksi unit dari merek Yongin INT 100. Jadi, alat traksi unit ini merupakan alat terapi fisik mekanis berbasis mikrokontroler digital yang memberikan gaya tarik pada segmen tulang belakang pasien secara berkala. Fungsinya yaitu untuk melakukan dekompresi ortopedi untuk memperlebar celah sendi intervertebralis, menurunkan tekanan intradiskal, merelaksasi otot yang spasme, dan meredakan nyeri akibat kompresi saraf seperti HNP atau saraf terjepit pada area servikal, yaitu leher maupun lumbar atau pinggang. Prinsip kerja alat ini bekerja dengan cara mengubah energi listrik menjadi energi mekanis melalui motor aktuator elektrik. Motor ini menarik kawat baja atau wire rope yang terhubung dengan sabuk fiksasi pasien sesuai dengan parameter beban dalam satuan kilogram dan waktu dalam satuan detik yang telah diprogram. Sensor load cell internal mendeteksi tegangan tali secara real time untuk memastikan gaya tarik yang dikeluarkan tetap akurat, linear, dan aman. Ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada alat traksi unit. Yang pertama yaitu kontrol panel. Unit komputerisasi digital untuk mengatur parameter terapi dan menampilkan visualisasi fase siklus. Yang kedua ada sistem control atau mulai. Ada pemandu di bagian atas tiang penopang untuk mengarahkan sudut tarikan ke tali pasien. Yang ketiga ada emergency stop atau knop interupsi, yaitu saklar untuk pengaman mekanis untuk memutus tarikan motor secara instan saat kondisi darurat. Selanjutnya ada aksesoris klinis. Yang pertama ada traction bed, meja terapi dengan kompartemen yang bisa bergeser bebas dengan menghilangkan gaya gesek bodi dan kursi penyangga kaki pasien. Selanjutnya ada sabuk fiksasi. Setelah itu ada heating pad atau bantalan pemanas untuk relaksasi otot melalui efek hangat atau termoterapi. SOP-nya hubungkan kabel power dengan alat, lalu colokkan ke sumber, nyalakan di alatnya. Nah, untuk menyalakan alatnya sendiri tinggal kita pencet power ini. Setelah ini kita harus menyiapkan pasien terlebih dahulu. Nah, kita simulasikan pasiennya pada teman saya. Yang pertama untuk persiapan pasien, pasang beltnya kepada pasien. Selanjutnya hubungkan pengait belt dengan besi yang di sini. Lalu kita tinggal setting, misal berat badan pasien berada di kita anggap saja pasien berada di 85. Lalu dengan durasi waktu kenaikan 25 detik, dan untuk restnya kita setting di 15, dan untuk waktu lamanya rest di 20. Dan ini pilihan untuk mode ini tuh buat kayak naik
terus menahan di atas, lalu turun lagi. Nah, kalau ini naik dikit, terus naik lagi, kayak naik setengah dulu, baru naik ke 1, langsung turunnya langsung ke 0. Nah, di sini ada mode zigzag dulu, terus lama-kelamaan bakal stabil, lalu turun. Dan yang keempat ada mode untuk naik dan stabil di 1 ini. Terus untuk durasi terapi di 5 menit. Nah, untuk memulai terapinya, kita menekan saja tombol start, dan ini memberikan kepada pasien supaya jika dia sudah merasa tidak nyaman, dia tinggal menekan tombol emergency untuk menghentikan proses terapi. Semisal pasien merasa tidak nyaman, pasien bisa menekan ini untuk menghentikan proses terapi. Lalu promotor akan menurunkan atau merilekkan pasien. Setelah proses terapi selesai, kita tinggal lepaskan semua aksesoris atau penghubungnya yang belt sama traction hanger, terus lepas juga belt dari pasien. Jika untuk merilekkan backband dari pasien, pasien tinggal bisa tiduran. Dan yang depan kita untuk merilekkan bagian yang diterapi, di bagian sini heaternya. Nah, jika sudah, kita bisa matikan heater kembali dan matikan alat di main unit dengan menekan tombol power. Lalu matikan juga di bagian tombol power di bawah ini yang menyalakan alat. Ini juga matikan, lalu lepas kabel power dari sumber dan alat. Di sini saya akan menjelaskan pemeliharaan alat traksi unit. Yang pertama yaitu harian, pembersihan permukaan panel, matas, dan sabuk menggunakan disinfektan non-alkohol, inspeksi visual kondisi jahitan serta valve sabuk, dan pastikan fungsi tombol dapat bekerja normal. Yang kedua, berkala 1-3 bulan. Pemeriksaan fisik tali kawat baja dari keausan atau sabuk putus, pelumasan polos pada katrol menggunakan grease atau silikon semprot, serta pengujian kontinuitas elemen pemanasan terhitan. Selanjutnya, tahunan. Kalibrasi akurasi beban menggunakan traction tester atau load cell eksternal, toleransinya itu kurang lebih 10%. Uji akurasi waktu timer dengan stopwatch, serta uji keselamatan listrik menggunakan Electrical Safety Analyzer atau ESI untuk mengukur arus bocor dan pembumian. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.